Kembali lagi bersama kita berdua tentunya di LTS Project. Long time no see. Project, Terima kasih yang selalu menonton kita konsisten ya, walaupun ya kadang tidak berfaedah ya, tapi nggak apa-apalah. Lebih banyak sih yang tidak berfaedah. Karena kita di sini mengangkat tentang kemistisan apa sih? Yes. Seberapa mistis lo? Alright. Tapi sebelum masuk ke tema, jangan lupa untuk apa Mi? Like, comment, and subscribe dong. Yo. Terus dukung. Sorry. Terus dukung channel ini pokoknya Mayam ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan seperti biasa membahas 3 cat ratas. Tentang mistis tentunya. 3 apa Mi? 3 tempat angker tentunya di Bandung. Di Bandung. Jadi apa ya? Kita menurut kita sendiri ya chart-chartnya yang dimana banyak orang yang membicarakan. Menjadi urban legend. Ya, balik ke urban legend. Urban. Kalau lagi di tongkrongan ataupun lagi naik gunung nih, rasanya kurang abdol kalau tidak ngomongin tempat-tempat ini. Iya, anjing naik gunung ngomongin mistis. Lucu anjing. Kan gitu ya biasanya tahapannya kalau dalam tongkrongan, nongkrong, berkumpul, nyanyi, mentok di lagu slang. Curhat seetik langsung. Curhat sedikit baru yang mistis. Nah, aing mah gitu. Seperti biasa. Jadi kita urutin dari bawah ya Mang. Jadi yang untuk urutan yang ketiga nih. Untuk yang ketiga ada udah gak asing lagi sama yang namanya Goa Belanda, Goa Jepang yang ada di Bandung tentunya. Ada Dago Atas. Emang Dago ada atas ada bawah nih? Nah, orang tepat. Soalnya bukan U. Soalnya aku pernah diomongin bahwa ketika ngomong di mana cuy, di Dago Atas, terus dijawab emang ada Dago bawah. Itu saya bingung. Dago tengah. Dago tengahnya belah mana gitu ya? Hafal. Yang jelas eta we lah. Oke. Di kawasan Dago Atas, Goa Belanda berdampingan dengan Goa Jepang. Ada apa nih Mi? Chart ketiga ini ketambah kita membahas tentang Goa Belanda. Ya, jadi ada mitos yang dimana tidak boleh ngomong kata lada. Nah itu Anda ngomong. Nah, karena ini di Bandung Timur. Aman, bukan Dago Atas. Kalau di sampingnya juga masih kena aja. Ya, yang sekitaran itulah masih. Banyak kalau misalnya yang paling unik nih, kalau ke warung. Ya biasanya kan abadi di ladaan gitu, sama di pedesin. Oh iya saya pernah tuh gitu tuh. Saya pernah di daerah sekitaran Goa Belanda itulah. Jadi ceritanya cerita dikit ya. Jadi ceritanya itu saya beli seblak nih. Beli seblak nih. Si emangnya tuh lagi ngegoreng tuh, bikin seblak. Muncullah pertanyaan. Seblaknya haneut, seblaknya panas. Saya mikir seblak panas kan lagi digoreng sama dia ya, udah jelas panas gitu. Maksudnya apa nih, ngajak ribut atau apa nih gitu kan ngomongnya kan? Mohon maaf. Seblaknya panas, ngana pikir panas enggak? Maksudnya apa, harus saya masukin dulu tangannya gini gitu baru oke panas apa gimana gitu kan? Cobian lah cing. Dan saya di situ rooming, akhirnya di situ ada distraksi komunikasi. Noise. Ada noise di situ. Jadi saya bilang hanet ya, panas. Oh iya, panasnya banyak atau dikit? Makin bingung lagi saya. Udah panas ada tingkatannya nih. Panasnya dikit atau banyak? Saya kan nggak ngerti yang panas banyak tuh yang gimana. Apakah omongan netizen? Udah jelas tuh. Itu seperti apa? Sehingga beres peristiwa itulah akhirnya dia ngomong, karena mungkin saya nggak ngerti dengan omongannya, akhirnya dia sambil ketawa ngomong seblaknya pedes. Nah ini saya baru pedes. Berarti artinya bahwa memang sangat menjaga ya kata itu ya gitu. Maksudnya poinnya di sini sangat dijaga. Apa sih namanya teh? Udah jadi kayak apa ya? Katanya mah ada sosok yang namanya itu, Mang. Ada itu, jadi sosok itu yang apa ya? Kalau nggak salah pernah hidup katanya. Terus dia dihormatin atau gimana lah, disegani lah ya. Semasa hidupnya. Ya sampai akhirnya
jadi disakralkan lah si namanya teh gitu. Oke. Dan sampai sekarang juga masih tetap dijaga dengan orang-orang sekitarnya ya. Bagi kalian yang penasaran silahkan beli seblak daerah situlah pokoknya. Cobaan tes. Cobain lah. Kita mah jangan sompral-sompral, nggak usah lah ya. Cukup Anda pergi ke tukang seblak, beli seblaknya. Pertama Anda mendapatkan jawaban atas statement itu. Kedua Anda membantu UMKM lokal. itu yang jelas itu saat ini sangat berfaedah. Ya dari situ gitu. Bahkan ya disinyalir kalau misalnya keceplosan ngomong itu di goa Belanda atau Jepang. Diikutin apa segala macam ya, padahal apa ya, satu bentuk melestarikan mungkinnya atau menghormati, tapi jadi dibelokkan gitu sama kayak konten kita sebelumnya yang makna teh ya. Iya. Dijadiin segala sesuatu wes ya kan. Padahal sebetulnya mah dengan kata-kata itu biasa aja gitu ya, tidak ada dampak apa-apa, cuma karena dibesar-besarkan menjadi berdampak gitu. Itu dia. Meren itu ya, mungkin ya itu juga ya, saya cari aman di sini. Aman. Selain saya cari makan di sini, saya cari aman. Biar bisa beli seblak. Seblaknya hangat. Bagus. Oke, cat kedua apa nih Mi? Yang kedua ada namanya rumah kentang. Tipsi ya rumahnya. Kepala nganggung. Baru ketok-ketok aja kita udah merasakan pusingnya dikit ya. Kela. Aduh, tipsi bos. Ini ngeunaheun ya. Kenapa bos? Kentang. Kan ngeunaheun euy. Rumah kentang di daerah mana tuh Mi? Rumah kentang kalau misalnya daerah, waduh gak enak juga ini. Gak enak juga ya, jangan disebutin lah. Carilah banyak lah di Google apa segala macam. Di Google ada. Jadi mitosnya teh katanya Mang, ada seorang anak yang apa ya? Bertanya pada bapaknya. Ya, nggak, ini mah ibunya. Oh. Saya lagi masak, bapaknya gawe. Bapaknya kerja. Jadi tradingnya. Binomo dong. Binomo skuy. Boleh binomo di sini boleh. Oke, ada anak nanya ke ibunya. Enggak nanya sih, jadi lagi main-main gitu lah. Nah, terus karena ibunya lagi masak apa ya, sop gitu di kuali gede. Nah, anaknya ikut kerebus. Nah, terus dari situ pada akhirnya si rumah itu bau kentang tuh. Jadi seluruh rumahnya. Nah, ada korelasi yang sebenarnya aneh juga sih, anak masuk bau kentang. Jadi ya itulah. Kenapa menjadi bau kentang? Yoi. Aneh kan? Aneh juga ya. Aneh. Cuma lebih nggak masuk akal gimana caranya ada anak masuk ke kuali gede. Sebesar apa kuali? Iya, ya biasalah pengembangan makna. Betul. Ya. Bahkan ya kalau misalnya pernah lihat tuh di si Teh Risa jungin tempatnya, ternyata dalamnya tuh sebuah bisa dibilang kayak aula gede gitulah pada zaman Belanda, dan itu masih lestari banget gitu. Nah, sebenarnya bisa dijadiin pelajaran juga gitu. Ternyata pengembangan makna teh ada sisi positifnya gitu buat ngejaga kelestarian. Untuk menjaga tempat itu secara baik, akhirnya dibuatlah cerita seperti itu. Iya, mungkin cari aman ya. Mungkin. Cuman kalau misalnya diselidik ternyata bau kentang tuh datang dari satu pohon yang mana mengeluarkan bau kentang gitu, kayak sedap malam kan baunya melati lah sebisa melati. Nah, ini bau kentang ya biasalah, orang lupa nama pohon. Kayak bapak-bapak bau tanah gitu kan misalnya. Ya bisa dibilang. Tapi emang ada pohon yang bau kentang ya? Ada bau kentang ada. Jadi setiap malam memang mengeluarkan bau mirip kayak kentang rebus. Seperti kentang rebus ya. Mirip. Jadi ya ternyata pas ditelusurin di dalam juga ya menjaga kelestarian sepertinya. Menjaga kelestarian. Emang banyak ya. Terlepas dari rumah kentang ini emang banyak beberapa tempat juga ya di Indonesia gitu ya, membikin suatu cerita yang ujung-ujungnya untuk menjaga tempat itu gitu. Iya, banyak banget gitu, karena ya balik lagi kan sebenarnya produk propaganda ya. Jadi banyak
pelebaran makna yang bertujuan untuk agar melestarikan tempat itu gitu. Antara melestarikan atau ada sesuatu. Jangan sampai nanti di tembok-temboknya itu ada curhatan. Saya suka kamu selamanya. Gitu. Ubed Lope. Call me ya nomor telepon. Jangan sampai seperti itu gitu ya mungkin. Jangan sampai seperti itu. Jadi apa namanya nggak dipakai yang aneh-aneh lah. Gitu yang viral-viral gitu janganlah. Kayak gimana yang viral-viral? Ya lanjut ke step 1. Cari aman Anda ya. Cari aman. Mungkin ya. Di posisi pertama ya. Posisi pertama apa ada nih? Rumah Gurita. Rumah Gurita. Bahkan sampai sekarang rumahnya masih ikonik tuh karena beneran ada gurita gitu. Kalau kita kalau misalnya mau lihat tuh agak masuk gedung yang tinggi lah gitu. Kalau misalnya di sekitaran situ ada satu hotel yang dekat sama rumah itu, ya kelihatan gitu si guritanya teh ada patung guritanya di atasnya ya. Ada patung guritanya. Nah, konon banyak yang berseliweran sih sebenarnya. Yang paling dekat tuh ya tentang sekte, tentang sekte sesat. Bahwa katanya di tempat itu ada aliran gitu kan. Listrik. Paru ini yang saya bilang salah gaul ya sepertinya ya. salah gaul dalam artian kan orang lain membuat statement seperti rumah kentang untuk menjaga rumah ini. Tapi ini membuat statement yang malah bikin kita pengen penasaran masuk ke situ gitu. Ya kan? Mana? Ya, kan? Jadi ya banyak lah katanya kalau lewat katanya gurita atau datang sushi ternyata di dalamnya Yoshindo ya sushi teh mau paket 1-2 ya di dalamnya disinyalir katanya gitu yang orang baca-baca itu tuh tempat perjudian gitu. Ya adalah salah satu artikel yang ngebahas tentang itu bahwasannya di dalam rumahnya teh ya tempat judi gede katanya gitu. Jadi rumah itu dipakai buat kamuflase. Ya Vegas lah gitu. Vegas. Seperti di daerah depan stasiun yang warung-warung tuh. Padahal dalamnya kan perumahan warga gitu. Seperti itu ya, nasi goreng kamuflase seperti itu ya. Oke. Katanya ya. Tapi setelah diselidiki ternyata itu sebuah perjudian ya, tempat judi. Tempat perjudian katanya. Jadi pengembangan makna tadi sih diceritain dari 1, 2, 3, 4 ya sampai pada akhirnya mungkin banyak yang ngeri juga ya. Misalkan ya katanya kalau misalnya lewat sana tuh pastilah gitu ada yang jatuh mah terus ada lah yang celaka mah. Walau alam sih nggak ini katanya berkembangnya seperti itu gitu. Jadi ya mungkin ngelihat rumahnya geges ngeri kok mau masuk gitu gak pada berani mungkin ya karena katanya juga pintunya banyak ya. Nah ada 2 versi, nggak ada pintu sama sekali, terus ada banyak pintu katanya. Iya benar. Pintu. Iya dari ya banyak lah dari seluruh penjuru arah mata angin pintu-pintunya. Apakah di dalamnya itu dupan? Penuh dengan labirin? Transmart juga. Trans Studio. Kan di dalam Trans Studio. Artinya itu rumah sangat banyak teka-tekinya ya. Banyak. Jadi ya urban legend anak-anak sini lah gitu ibaratnya ya sampai ke nasional kali si diceritainnya, diangkat juga jadi film pernah. Ya seperti itulah ya, mungkin ya ada sesuatu juga seperti rumah kentang tadi gitu untuk melestarikan. Cuman ada artikel juga yang bahas ini tempat perjudian ya nggak tahu lah ya mana benarnya ya. Silahkanlah Anda yang lebih kepo karena kita mah kepo wibu jadi itulah 3 cat teratas mengenai tempat-tempat angker. Walaupun yang terakhir sih rumah gurita nggak angker-angker terlalu ini nggak angker sih itu cuman lebih ke
apa ya, genrenya pop masih. Genrenya pop. Ya udah kenal lah. Indie lah ya. Enggak indie, pop lah. Ada apa sih Anda masalah dengan apa perindian? Enggak, sampai aman. Oke. Saya cinta indie. Walaupun tidak ada. Ya, lanjut. Ya, oke. Itulah tadi 3 chart teratas mengenai bangunan tempat terangker. Yes, tempat yang angker. Ada khususnya di kota Bandung ya. Yoi. Udah ini kita melangkah ke kota Magdalengka. Tahu nggak sih cerita itu? Magdalengka ex Majalengka. Indonesia dan Polandia. Aji absurd tuh. Nantilah dibahas lah, insya Allah. Dibahas ya? Insya Allah dibahas. Oke, mungkin itu saja, Pak. Tapi kesimpulannya tetap harus ada kesimpulannya. Anggernya. Seperti biasa, Anda yang mikir apa Ya tadi harus apa ya? Dia terlepas dari itu ada mistisnya atau apa segala macam yang itu intinya ya melestarikan aja. Gitu. Aja apa susahnya lah gitu ngejaga tempat ya toh kayak kita ke Braga lah lihat bangunan dulu kan. Maksudnya, gini ya strukturnya apa segala macam. Apalagi anak arsitek mah kan ngelihat masuk mall aja ya katanya kalau di TikTok scroll gitu. Kalau masuk mall tuh yang dilihat strukturnya gitu, bukan mallnya. Gitu. Iya. Karena balik laginya itu tadi intinya ini adalah untuk menjaga tempat-tempat yang peninggalan zaman dulu ya untuk tetap melestari dan kita tetap bisa tahu lah bahwa dulu ini ada seperti ini loh tempatnya. Iya. Karena tidak mungkin ya ada cerita-cerita mistis dengan rumah-rumah baru paling KPR depannya disita paling seperti itu mistisnya ya gitu kan. Cerita-ceritanya kan banyaknya rumah-rumah peninggalan zaman dulu, tempat zaman dulu gitu. Tidak ada rumah zaman sekarang. Lelang. Rumah ini disita paling mistisnya seperti itu kan. Jelas. Boleh, bagus. Mungkin itu saja dari kita berdua ya dari Long Time No See Project. Tetap dukung program ini. Terima kasih yang selalu support kita. Jangan lupa juga untuk apa Mi? Like, comment, subscribe. Kalau ada rekomendasi tempat angker boleh lah di komen ya. Komen di bawah. Oke, terima kasih kami berdua pamit undur diri.